ini adalah karena kami mengukur bukan hanya natrium saja, bukan. Jadi semua pasangan yang mungkin daripada cyanida ini kita ukur kation-kationnya. Istilahnya kation itu pasangan anion dan kation. Anion itu adalah ini cyanidanya, kationnya itu ada di depannya itu kalium atau apa. Di situ kami dapati unsur kalium juga cukup tinggi, sehingga kami berkesimpulan bahwa yang terdapat di dalam sisa minuman korban itu adalah ini natrium cyanida yang teknis. Yang teknis artinya mungkin bisa saya perjelas. Apa yang ahli tadi sampaikan adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, baik gelas ataupun di dalam botol, itu mengandung selain natrium cyanida juga kalium yang menurut keterangan ahli tadi adalah identik dengan seperti gambar yang ahli tunjukkan tadi, begitu ya. Selanjutnya mohon dijelaskan juga, ada tadi ahli menjelaskan antara natrium cyanida, juga ada kalium cyanida, ada juga hidrogen cyanida. Kenapa ada atau apa saja perbedaan ataupun kenapa bisa ada muncul NaCN, KCN ataupun HCN tadi kalau tidak salah ya. Artinya atau apa spesifikasi ketiga zat tersebut seperti yang ahli paparkan tadi? Jadi begini, tadi ada senyawa macam-macam cyanida tadi, ada kalium cyanida, ada natrium cyanida ya. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan industri mana yang digunakan itu. Ya. Jadi ada peruntukan khusus masing-masing jenis peruntukannya gitu, berbeda. Nah, meskipun antara kalium dan natrium cyanida itu toksisitinya itu tidak jauh beda gitu, hampir mirip. Nah, sedangkan yang saya maksud tadi ini adalah perbedaan dalam bentuk tingkat kemurniannya, karena yang digunakan di laboratorium itu kan harus yang high pure. Nah, sedangkan yang di teknis itu kan untuk yang agak-agak low quality gitu. Ya. Kemudian berdasarkan apa yang ahli temukan dan bukan ahli temukan, artinya berdasarkan berita acara pemeriksaan lapor tentang pemeriksaan barang bukti tadi kemarin sudah dijelaskan juga dengan kesimpulan yang beberapa kali sudah kami bacakan, dan barang bukti tadi juga sudah diterangkan bahwa ada NaCN, natrium cyanida menurut ahli berdasarkan hasil pemeriksaannya. Apakah tadi juga dijelaskan bahwa ada pelepasan, ada pengikatan, kemudian ahli tadi menjelaskan kalaupun kena suhu panas kemudian melepas. Apa maksud melepas itu tadi? Jadi yang saya maksudkan tadi itu cyanida ini kalau tadi masuk ke dalam air ataupun apa itu bisa terlepas, jadi tidak tetap, tidak sama. Ini racun yang seperti saya bilang tadi, dia high toxicity ya, toksisitas tinggi, sangat beracun, tapi tadi sifatnya dia gampang lepas. Berbeda seperti contohnya logam berat arsen, ya, arsenik ya. Arsenik itu bahkan sampai kapanpun itu masih bisa, bahkan sampai bisa kita deteksi di rambut. Itu kalau ini sangat beracun tapi cepat hilang. Kalau dengan keasaman, derajat keasaman tadi yang tinggi seperti di lambung itu cepat lepas. Artinya begini, mungkin. Tapi kalau tadi yang derajat keasaman, kemudian panas, temperatur tinggi, kemudian CO2 di udara, dia bereaksi dengan ini. Jadi walaupun saya simpan begini cyanida padatan ini saya taruh di luar sini, ini lama-lama pelan-pelan meleleh dia dan lepas cyanidanya kurang. Apakah ketika lepas itu berarti kandungannya masih NaCN? Sudah berubah
Berubah Sudah tadi berubah. ya. Nanti ada reaksinya itu, coba reaksi tadi itu, reaksinya coba. Berubah. Nah ini nih, kalau dia di dalam air, dia akan menjadi ini NaOH dan HCN. HCN ini lepas gas ini. Tapi ini reaksi reversible, reaksi bolak-balik. Jadi kalau keasamannya tinggi, reaksinya berjalan cepat ke sana. Pelepasan cyanida lepas. Temperaturnya tinggi, reaksinya ke sana. Ada kena UV langsung dari matahari, juga terdekomposisi ke sana cepat. Jadi cyanidanya lepas. Nah, ini yang nanti akan sangat berguna. Nanti saya jelaskan, saya melakukan simulasi intake time, kemungkinan cyanida itu masuk jam berapa gitu, berapa lama itu dari sini. Karena apa? Cyanida ini tadi natriumnya tetap, tidak akan pergi kemana-mana. Walaupun saya panaskan itu, tidak akan keluar natriumnya, sama natriumnya tidak akan lepas. Cyanidanya lepas. Jadi saya bisa perhitungkan nanti dengan simulasi itu, cyanida itu sudah berapa lama, sehingga tidak sebanding lagi. Jadi kayak suami istri ini sudah lepas istrinya gitu. Ya, kalau gambaran itunya. Artinya lepas ya, itu cyanidanya, CN-nya ya, yang menguap. natriumnya tetap ada. Natriumnya tetap ya, ada. Cyanidanya lepas pelan-pelan. Nah, kecepatan pelepasan itu tergantung dari ini. Asam basa, terus temperatur dan cahaya UV. Dia juga bisa kena ini. Karbon dioksida dari udara bereaksi dengan natrium karbonat. Lepaskan juga. Jadi itu saya bilang kalau saya taruh di sini, dia akan bereaksi dengan CO2 di udara dan dia melepaskan HCN pelan-pelan. Sebagaimana berita acara pemeriksaan lapor tentang barang bukti, di situ sudah dijelaskan bahwa kandungan cyanida itu sebesar 7.000, mohon maaf. Oh ya, di berita acara laboratorium nomor 086A dijelaskan bahwa pada BB1, tadi sudah dipertegas oleh majelis hakim, BB1 adalah yang di gelas, dan BB2 ada yang di botol yang sekarang ini lebih besar, tutupnya putih, itu di mana BB1 mengandung ion cyanida CN positif 7.400 mg per liter, dan di BB2 mengandung 7.900 mg per liter. Pertanyaan saya berkaitan dengan penjelasan hakim, penjelasan ahli, apakah yang terkandung 7.400 ataupun 7.900 itu hanya unsur CN-nya saja atau termasuk NA-nya? CN-nya saja. CN-nya saja. Kita ukur CN-nya saja. Oh, ini sudah ada penjelasannya, berarti NA-nya ada 7.857 dan di BB yang kedua 9.142. Komposisi NA dan CN itu apakah sama, selalu sama pada unsur senyawa NaCN? Ya, tadi namanya NaCN, tadi NaCN, Na dan CN. Ya. Jadi perimbangan kalau dalam istilah kimia itu kan setara gitu. Jadi Na-nya sebanding molekul Na dengan molekul CN itu berikatan. Jadi satu-satu itu ya, Na satu. Jadi itu secara jumlah molekul itu sama. Jumlah molekul sama. Artinya mungkin kalaupun di sini ada Na-nya 7.857. Ya. Seharusnya tidak dihitung seperti itu. Jumlah mol tidak dihitung seperti itu. Dihitung dari berat per BM. Jadi ada jumlah mol namanya. Jadi itu harus 1:1. Okay. Nah, ya. Pertanyaan saya ini akan mengarah kepada waktu intake. Tadi sudah sedikit disinggung oleh ahli, karena juga ada berita acara pemeriksaan tentang waktu intake racun. Apa bisa saudara jelaskan kenapa akhirnya bisa diketemukan waktu intake racun tersebut? Jadi ini semacam simulasi ya. Jadi simulasi ini
kalau kasar ya saya gambarkan ya.